Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Diogo Fraga sedang melakukan presentasi di depan orang banyak. Fraga adalah seorang guru dan aktivis hak asasi manusia yang membahas kegagalan sistem penjara negara itu. Menurut dia, para napi yang sudah dibebaskan dari penjara tidak bertobat atau menjadi orang yang lebih baik tetapi menjadi lebih kejam dan tidak ragu untuk melakukan kejahatan untuk kesekian kalinya. Três facções criminosas que estão encostando. Três facções criminosas alimentando ainda mais o ódio e a rivalidade. Fraga menilai sistem penjara di negara tersebut tidak memperlakukan narapidana dengan baik. Karenanya, alih-alih meninggalkan efek jera bagi narapidana saat dibebaskan dari penjara, mereka malah menjadi lebih kejam dan sadis. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan situasi di penjara dengan keamanan maksimum, di mana beberapa gangster terkenal adalah tahanan. Di dalam penjara, para gangster bahkan membentuk kelompok mereka sendiri dan saling bertarung. Suatu hari, seorang bos kejahatan bernama Beirada menyuap penjaga penjara untuk melancarkan serangan terhadap saingannya di penjara. Beirada dan anak buahnya bahkan mendapat senjata untuk membuat tindakan mereka berhasil. Para penjaga kemudian ditawan oleh Beirada agar tidak dicurigai menerima suap. Singkat cerita, Beirada melancarkan aksinya, menembak lawannya berulang kali, yang kemudian menimbulkan kekacauan besar di penjara. Karena konflik yang terjadi dalam skala besar dan melibatkan gangster kelas atas, polisi menugaskan Satuan Taktis Polisi-Polisi Militer Negara Bagian Rio de Janeiro, yang biasa disebut BOPE, untuk menangani kekacauan tersebut. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan pemimpin BOPE, seorang pria bernama Roberto Nascimento, yang memberikan perintah kepada bawahannya, seorang pria bernama Matias, yang ditugaskan untuk memecahkan kekacauan di penjara. Kapten Nascimento mencoba bernegosiasi dengan Beirada karena kekacauan yang ditimbulkannya. Namun Beirada dengan tegas menolak tawaran negosiasi dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bernegosiasi dengan Fraga. Dia tampaknya cukup pintar untuk meminta Fraga datang ke penjara dan bernegosiasi dengannya karena Fraga adalah seorang aktivis hak asasi manusia terkenal yang mengkritik sistem penjara negara itu. Tanpa pikir panjang lagi, Nascimento langsung membawa Fraga ke penjara untuk berunding dengan Beirada. Pada saat yang sama, Matias dan anggota tim lainnya mencoba menyusup ke sana dan melumpuhkan kaki tangan Beirada. Awalnya, negosiasi berjalan lancar. Para tahanan dibebaskan satu persatu. Namun, Matias tidak bisa menahan diri dan segera menyerang anak buah Beirada. Mengetahui kedatangan Matias dan anggota tim BOPE, Beirada langsung menodongkan pistol ke Fraga dan memerintahkan BOPE untuk menjatuhkan senjata mereka. Tapi tiba-tiba, Matias menembak kepala Beirada, membunuhnya tepat di depan Fraga. Sontak hal ini membuat kaos Fraga dengan tulisan HAM berlumuran darah Beirada, yang menandakan bahwa HAM tidak dihormati di penjara karena polisi sering melakukan tindakan kekerasan yang sangat keji terhadap narapidana. Fraga kemudian terang-terangan menyalahkan Nascimento dan tim BOPE atas insiden penembakan di penjara tersebut. Semua media nasional dan internasional meliput pernyataan Fraga sehingga Fraga mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat. Keesokan harinya, Nascimento mendapat kecaman keras dari atasannya di kepolisian militer. Matias, mengetahui hal ini, menawarkan untuk menanggung semuanya karena dialah yang telah membunuh Beirada. Namun, bagi Nascimento, tindakan Matias sudah tepat karena dalam pelatihan BOPE, anggota diajari membunuh penjahat jika mengancam sandera dengan todongan senjata. Namun, petinggi di Polri mengambil tindakan tegas dengan mencopot Matias dari BOPE dan menempatkannya sebagai arsiparis di kantor polisi setempat. Di sisi lain, Nascimento menyadari bahwa komandannya, seorang pria bernama Formoso, berencana untuk memecatnya karena reputasi buruk BOPE di mata publik dengan meningkatkan citra publik Nascimento. Meski kerap melakukan aksi kekerasan dalam menjalankan misinya,
Nascimento dan tim BOPE terbukti mampu membasmi gangster dan bandar narkoba yang meresahkan masyarakat sehingga banyak masyarakat berpihak pada mereka. Dengan banyaknya orang yang sekarang mendukung Nascimento, pejabat korup yang ingin mencopot Nascimento dari BOPE kemudian mengangkatnya menjadi sekretaris negara untuk keamanan publik di Kepolisian Pusat. Di tempat lain, Matias ditempatkan di kantor polisi setempat yang dikenal sebagai kantor polisi paling korup di kota itu. Agora, trair eu não esperava. Tá de sacanagem. Tá, confia em mim. Vou te colocar num lugar que você vai relaxar. Confia. Bahkan polisi di sana melegalkan peredaran narkoba asalkan bandar narkoba membayar mereka setoran bulanan. Suatu hari, Matias didekati oleh seorang jurnalis wanita bernama Clara Vidal, yang mewawancarainya tentang insiden penembakan di penjara. Tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di penjara, Matias secara terbuka mengkritik korupsi yang semakin merajalela di pemerintahan dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BOPE. Karena itu, Matias kemudian dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nascimento yang mendengar hal itu langsung menjenguk Matias di penjara. Mereka kemudian terlibat pertengkaran sengit yang berujung pada kekecewaan Matias terhadap Nascimento, yang dinilai tidak separah saat memimpin BOPE. Namun kenyataannya, dengan jabatan yang dijabatnya saat ini, Nascimento sebenarnya memiliki banyak waktu luang untuk melatih para anggota BOPE, bahkan menyusun strategi dan menyusun rencana untuk menjadikan BOPE lebih baik dari sebelumnya. Nascimento menambah jumlah anggota BOPE menjadi 300 orang dan tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk membeli senjata, perlengkapan tempur, kendaraan perang, bahkan helikopter untuk mendukung keberhasilan misi tersebut. Nascimento bertekad memberantas korupsi di tanah air, sampai ke akar-akarnya. Dia mulai memerangi korupsi dari tingkat terendah dengan memberantas gangster lokal dan pengedar narkoba yang sering menyuap petugas polisi untuk memuluskan kegiatan ilegal mereka. 4 tahun kemudian, pemberantasan korupsi yang dilakukan Nascimento dan BOPE mulai menunjukkan hasil. Para gangster dan pengedar narkoba kehilangan mata pencaharian karena para pengedar narkoba mulai menutup usahanya karena tidak mau dibantai oleh BOPE. Namun, seorang petugas polisi pria korup bernama Roha membentuk kelompok paramiliter ilegal yang terdiri dari petugas polisi yang korup. Mereka mulai memeras pemilik usaha kecil dan menengah di kota dan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani melawan mereka. Pra gente aí, filho. Te dá o papo, tem nada hoje pra te dar não, Rocha, irmão. Te dá papo, só tem R$500 do Gato Net. Me faz subir aqui pra pegar 500 conto. Di sisi lain, setelah 4 tahun, Fraga telah menjadi pejabat daerah dan berencana mencalonkan diri sebagai gubernur untuk lebih bebas memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Seperti Nascimento, Fraga bertekad untuk memberantas korupsi di pemerintahan, tetapi dia melakukannya secara berbeda. Suatu hari, beberapa pejabat korup terlihat mengadakan pesta yang membicarakan pencalonan gubernur dalam pemilihan mendatang, di mana gubernur korup saat ini ingin mencalonkan diri kembali. Para pejabat korup menyusun strategi seperti itu untuk memenangkan pemilu. Salah satu taktik mereka adalah membobol kantor polisi setempat dan mencuri semua senjata di sana, lalu menuduh para gangster sebagai perampok. Setelah itu, gubernur akan menugaskan BOPE untuk menangani kasus perampokan tersebut. Karena citra Nascimento dan BOPE telah disanjung publik, gubernur akan memanfaatkannya untuk memenangkan pemilihan umum. Wartawan perempuan, Clara Vidal, kemudian mewawancarai salah satu polisi yang menjadi korban perampokan. Dia mengungkapkan, perampokan itu kemungkinan dilakukan oleh petugas polisi berdasarkan sepatu bot yang mereka kenakan. Di sisi lain, Roha dan seorang polisi korup bernama Fabio terlihat mendekati Matias dan memintanya untuk bergabung kembali dengan skuad BOPE. Fabio adalah seorang polisi yang diselamatkan oleh Matias di film pertama. Mereka memberitahu Matias tentang perampokan di kantor polisi oleh para gangster dan memintanya untuk memimpin pasukan BOPE untuk membasmi para gangster. Dengan koneksi dan relasi yang mereka miliki, Roha berhasil memasukkan Matias kembali ke pasukan BOPE. Singkat cerita,
Nascimento dan petinggi kepolisian lainnya bertemu dengan gubernur untuk membahas rencana penyergapan markas gangster. Di sini, Nascimento bertemu Matias setelah tidak bertemu selama 4 tahun. Nascimento langsung menyuarakan penolakan tegas atas rencana penyergapan tersebut karena timnya belum menemukan bukti yang akurat tentang keterlibatan gangster dalam perampokan tersebut. Namun, karena pemerintah terus mendesak, seperti yang dilakukan Fabio, petinggi kepolisian, BOPE mau tak mau menjalankan misi penyergapan. Menurut didikan Nascimento yang tidak kenal ampun dalam memerangi penjahat, Matias dan pasukan BOPE bergegas menyerbu markas gangster dan membunuh semua gangster dengan kejam. Fabio dan Roja ikut serta dalam penyerbuan dan menembak para gangster tanpa pandang bulu, sedangkan Nascimento hanya melihat dari kejauhan. Setelah melenyapkan para gangster, Matias dan yang lainnya kemudian mengumpulkan senjata yang dimiliki para gangster tersebut dan melaporkannya ke Nascimento. Namun ternyata, senjata tersebut berbeda dengan yang dicuri dari kantor polisi setempat. Merasa ada yang tidak beres, Matias menginterogasi bos gangster itu, yang mengungkapkan bahwa mereka bukan dalam perampokan. Matias segera menghadapkan Fabio dan Roja dan mendesak mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun kemudian, Roja dan anak buahnya membunuh Matias, yang membuat Fabio marah karena Roja telah membunuh orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah pemakaman Matias, Nascimento mendekati Fabio dan mengatakan bahwa sejak awal, dia telah melihat kejanggalan dalam perampokan di kantor polisi dan akan terus menyelidiki untuk mengungkap kebenaran. Mendengar ini, Fabio menjadi gelisah dan memberitahu Roja tentang ancaman Nascimento. Tetapi Roja meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun karena Roja telah mengurus semuanya. Setelah itu, Nascimento bertemu mantan istrinya, Rosanne, yang memintanya untuk bertemu dengan putra mereka, Rafael, yang kini sudah remaja. Beberapa tahun lalu, setelah Rosanne dan Nascimento bercerai, Rosanne menjalin hubungan asmara dengan Fraga dan kini telah menikah. Singkat cerita, saat menghabiskan waktu bersama putranya, Nascimento tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa penyelidikan kasus kematian Matias akan dihentikan karena kurangnya bukti. Rafael yang mendengar hal itu kemudian memberitahu ayahnya bahwa Fraga berhasil mendapatkan petunjuk tentang pelaku perampokan di kantor polisi yang kemungkinan besar adalah anggota polisi. Untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, Nascimento diam-diam menyadap ponsel Fraga. Di tempat lain, Clara meminta bosnya untuk menerbitkan artikel tentang korupsi oleh pejabat korup. Namun, sang bos menolak karena Clara belum mendapatkan bukti yang akurat terkait keterlibatan pejabat tersebut dalam kasus korupsi yang dimaksud olehnya. Karena itu, Clara dan juru kameranya kemudian memata-matai Roja dan polisi korup tersebut. Clara akhirnya berhasil menemukan informasi penting yang bisa membuktikan keterlibatan mereka dalam aksi perampokan di kantor polisi dan aksi mereka memenangkan gubernur dalam pemilihan umum yang akan segera digelar. Clara segera melaporkan informasi tersebut ke Fraga melalui telepon, yang didengar oleh Nascimento, sementara juru kamera Clara mengambil gambar barang bukti. Tapi kemudian, Roja dan anak buahnya tiba di sana dan segera membunuh Clara dan juru kameranya dan membakar mayat mereka agar tidak dikenali. Setelah menerima informasi dari Clara, Fraga bergegas menemui bos Clara dan memintanya untuk menjadi berita utama tentang kasus korupsi yang melibatkan gubernur. Namun karena lagi-lagi Fraga tidak bisa memberikan bukti yang akurat, pemimpin redaksi enggan memenuhi permintaannya. Sementara itu, mengetahui Clara bekerja untuk Fraga, Roja langsung memberitahu pejabat korup lainnya, yang kini mengincar Fraga dan Nascimento, yang sebelumnya mengancam Fabio. Menyadari bahwa Fraga sekarang dalam bahaya dengan Rosanne dan Rafael, yang tinggal bersamanya, Nascimento bergegas untuk memperingatkan Rosanne. Namun, dia terlambat karena, dalam perjalanan pulang,
Fraga dan keluarganya diserang oleh orang tak dikenal yang menembaki mobil mereka tanpa pandang bulu dan menyebabkan Rafael terluka parah sehingga dia harus koma. Nascimento kemudian memberikan Fraga rekaman percakapan Clara dan Roja yang telah disadapnya untuk digunakan sebagai bukti untuk membawa para pejabat korup itu ke pengadilan. Fraga segera mengirimkan bukti kepada pemimpin redaksi, yang segera menerbitkan berita tentang korupsi. Kabar tersebut sontak mengejutkan publik, yang menuntut polisi segera menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan gubernur dan pejabat lainnya. Di sisi lain, gubernur dan pejabat korup lainnya membalas Nascimento dengan menuduhnya melakukan penyadapan ilegal, yang akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menghadapi persidangan di pengadilan. Setelah mengunjungi Rafael di rumah sakit, Nascimento tiba-tiba diserang oleh Roja dan anak buahnya, yang ingin membalas dendam padanya. Namun rupanya, Nascimento sudah mengantisipasi hal tersebut, sehingga ia meminta pasukan BOPE untuk mengawalnya dari kejauhan. Baku tembak mematikan antara Roja dan anak buahnya melawan Nascimento dan pasukan BOPE tak terhindarkan. Meski Nascimento dan anak buahnya berhasil menguasai situasi dan membunuh semua anak buah Roja berhasil kabur. Beberapa hari kemudian, Nascimento terlihat menjalani persidangan. Ia kemudian membeberkan korupsi yang dilakukan oleh gubernur dan pejabat korup lainnya dan secara terbuka mengatakan bahwa hampir semua anggota legislatif negara telah melakukan korupsi dan membuat rakyat sengsara dan menderita. O senhor Guaraci Novaes, dos piores bandidos que eu tive o desprazer. Seiring dengan berjalannya penyidikan kasus korupsi, pejabat korup pun tak tinggal diam. Mereka memerintahkan eksekusi semua bawahan mereka yang terlibat korupsi untuk mencegah mereka bersaksi di pengadilan, termasuk Roja, yang dibunuh oleh Fabio. Namun, perjuangan Nascimento dan Fraga dalam memerangi korupsi tampaknya belum membuahkan hasil karena gubernur tersebut memenangkan pemilihan umum dan diangkat kembali sebagai gubernur Rio de Janeiro. Pada saat yang sama, salah satu mantan atasan Nascimento yang korup diangkat sebagai wakil. Di rumah sakit, Nascimento merenungkan skenario politik di Brasil dan menyatakan bahwa, selama kondisi sistem tetap, itu akan tetap ada. Nascimento menyimpulkan bahwa korupsi akan terus ada dan merajalela jika tidak mengganti sistem yang ada. Jika mereka ingin memberantas korupsi secara tuntas, mereka harus meruntuhkan sistem di pemerintahan dan membangun kembali semuanya dari nol. Film berakhir dengan menunjukkan Rafael akhirnya bangun dari komanya. Itulah alur film dari film Elite Squad Part 2, jika kalian suka dan mau part 3-nya silahkan komen di bawah.